Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial C# untuk game developer bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan ngomongin soal input dan output di dalam C#. Nah, harus diingat teman-teman bahwa di dalam seri tutorial ini teman-teman kita akan belajar tentang pemrograman dasar C#. Jadi kita belum masuk ke dalam game engine seperti Unity atau Godot atau apapun itu. Tapi kita mau ngomongin soal C# dasarnya dulu. Oleh sebab itu kita akan membuat codingannya itu di terminal ya, di CMD-nya daripada si C#. Jadi kita akan bikin sebuah program yang sifatnya itu teks aja, teman-teman. Jadi belum ada grafik, belum ada game yang kelihatan gitu ya. Oke, dan sebelum kita masuk ke dalam bahannya, bila teman-teman menganggap bahwa konten ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, boleh dong di subscribe dan di like atau di share ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lain juga boleh menerima manfaat daripada video-video ini. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke output dulu ya. Jadi sebenarnya output ini kita sudah belajar bagaimana cara kita menampilkan sesuatu ke layar di dalam bentuk tulisan ya. Di C# kita bisa menggunakan dua perintah, yaitu yang namanya console.writeLine dan juga yang namanya console.write. Nah, perbedaan antara writeLine dan write itu adalah kalau misalkan menggunakan writeLine, kita akan tambahkan baris baru di akhir. Sedangkan console.write kita tidak menambahkan baris baru. Nah, kita contoh aja ya. By the way, sintaksnya kayak begini ya, console.writeLine atau diganti write juga bisa. Lalu di dalam kurung ini kita akan menuliskan apa sih yang kita mau tuliskan ke layar. Baru setelah itu diakhiri dengan sebuah tanda titik koma, seperti layaknya semua perintah C#. Oke, kita akan coba aja langsung ke codingannya. Kita akan hapus dulu codingan kita sebelumnya. Kita akan langsung kasih aja console.writeLine di sini. Nah, sebelum writeLine kita coba write dulu ya. Buat tes sini. Atau write. Kita akan coba punya 3 write di sini. Kita punya tes 1, tes 2, dan tes 3. Ini 3 buah write. Ya. Tes 1, tes 2, tes 3. Kita coba jalankan. Kalau menggunakan write, teman-teman, maka kita tidak akan menambahkan baris baru setelah kita menuliskan tes. Jadi di sini teman-teman bisa lihat hasilnya adalah kita punya tes 1, tes 2, tes 3, semuanya nempel gitu ya. Berjajar ke samping. Karena tidak ada baris baru atau enter gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen nambahin enternya, ganti aja write-nya dengan writeLine. Sehingga kalau misalkan kita menambahkan tes 1, setelah tes 1 akan ada enter, baru tes 2, baru enter lagi, tes 3, enter lagi, karena writeLine. Kita jalankan. By the way, saya menggunakan tombol F5 ya di sini, teman-teman. Kita lihat tes 1, tes 2, tes 3. Jadi setelah kita tulis tes 1, kita kasih baris baru, tes 2 baris baru, tes 3 baris baru. Nah, ini adalah perbedaan antara console.write dengan console.writeLine. Nah, untuk output sendiri teman-teman kita ada sebenarnya banyak cara yang kita bisa pakai untuk menggunakan console.writeLine dan console.write sebenarnya. Jadi sini saya tunjukin beberapa contoh penggunaan daripada console.writeLine. Oke, di baris pertama ini teman-teman kita punya console.writeLine yang standar, yang isinya langsung sebuah kalimat. Bila ini sebuah kalimat biasa, teman-teman bisa langsung kasih kutip aja, kayak begini. Ya, kayak titik 2 begini. Ini artinya ini sebuah string, ya, sebuah kalimat. Dan kalau kita tulis console.writeLine hello world, maka akan keluar tampilan langsung hello world, begitu ya. Dan yang kedua ini, teman-teman, adalah sesuatu yang kita sudah coba sebelumnya, ya. Jadi kita punya sebuah variabel bertipe integer, namanya A, nilainya 5. Kalau kita pengen tampilkan A-nya ke layar, kita bisa panggil console.writeLine A langsung. Tidak menggunakan kutip ya, karena kita mengaksesnya variabel di sini. Nah, tapi teman-teman di sini kita juga punya cara-cara lain untuk menambahkan variabel A ke dalam console.writeLine. Kalau misalkan kita pengen menggabungkan antara nilai dari variabel A ini dengan sebuah kalimat. Contohnya misalkan ini adalah A. Nah, kalimat ini adalah A ini kalau pengen digabungkan dengan si nilai A variabelnya, kita bisa kasih tanda menggunakan operator plus di sini. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa operator plus yang ada di sini itu berbeda dengan operator plus yang kita gunakan di dalam operasi antar variabel. Karena operasi plus di sini adalah operasi untuk yang namanya konkatenasi. Jadi penggabungan antara satu buah kalimat dengan satu buah variabel. Oke ya. Kita juga bisa menggunakan cara yang keempat, yaitu menggunakan kurung perawal begini. Kita coba aja ya. Jadi misalkan sekarang di dalam sebuah codingan saya ini, saya punya sebuah integer A sama dengan 2 aja deh. Kita punya integer B sama dengan 3 begini ya. Nah, kita mau tampilin A dan B. Kita bisa panggil console.writeLine, yaitu A
Lalu kita bisa panggil console.writeLine, lalu kita tuliskan B di sini. Ini akan jalan teman-teman. Kita akan punya nilai 2, enter, lalu 3, enter di sini. Sama ya, 2 enter, 3 enter. Nah, ini cara standar yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita mau coba cara kedua. Kita mau gabungin tampilan A dan B ini jadi satu baris aja deh. Kita mau tampilin, maka kita bisa bilang nilai A adalah, gitu ya. Kita plus begini. Jadi plus di sini saya akan masukkan si A-nya setelah ini, ya. Lalu kalau kita mau tambahkan berikutnya, kita bisa tambahkan di sini misalkan nilai B adalah plus B. Gitu. Kalau kita mau tampilkan hasilnya, itu jadi seperti ini. Nilai A adalah 2, nilai B adalah 3. Nah, ini adalah hasilnya kalau kita mau menggunakan operasi konkatenasi seperti ini. Dan bahkan teman-teman kita bisa gabungkan dua perintah ini jadi satu. Kita bisa panggil di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita menggabungkan. Yang kedua tidak perlu ada lagi. Sekarang kita bisa langsung punya sebuah satu baris aja codingannya dan hasilnya juga satu baris. Nilai A adalah 2, nilai B adalah 3. Nggak ada spasi di sini karena kita harus kasih spasinya di sini. Gitu ya. Oke, ini adalah cara keduanya untuk kita bisa nampilin variabel kita ke layar. Nah, ada cara lain teman-teman yaitu menggunakan kurung kurawal. Jadi kalau kurung kurawal ini, perintah yang di baris 8 ini bisa saya bikin jadi seperti ini. Console.writeLine, sama ya. Tapi sekarang nilai A adalah, di sini teman-teman kita nggak pakai plus lagi, tapi kita menggunakan kurung kurawal. Kita kasih ini sebuah indeks, sebuah angka. Di sini angka 0, berarti angka ini 0 ini adalah yang pertama. Gitu ya. Nilai B adalah, kita kasih angkanya 1 sekarang. Ini adalah variabel kedua yang kita mau tampilkan. Setelah kita punya bentuk seperti ini, kita bisa masukin variabel pertamanya apa, variabel keduanya apa, baru tutup dan titik koma. Jadi di perintah writeLine ini kita bisa menggunakan perintah konkatenasi buat gabungin stringnya, atau kita bisa menggunakan format seperti ini. Bila formatnya seperti ini, teman-teman, kurung kurawal 0 di sini akan digantikan dengan variabel pertama. Kurung kurawal kedua di sini akan digantikan dengan variabel kedua. Jadi hasilnya, kalau saya jalanin, itu sama persis. Nilai A adalah berapa, nilai B adalah berapa. Seperti itu. Cuman perbedaan cara nulisnya aja. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini selain kita bisa menulis dengan berbagai macam cara untuk menampilkan variabel, ternyata di dalam output console writeLine kita juga punya yang namanya escape character. Jadi kalau teman-teman ingat, saya ketika kita ngomongin soal variabel, saya bilang ada beberapa kata-kata yang tidak bisa kita gunakan sebagai nama variabel. Nah, selain ada kata-kata, ada juga beberapa karakter yang tidak bisa kita tampilkan atau sudah dipesan oleh C# sehingga tidak bisa kita gunakan dalam console writeLine. Nah, di sini untuk bisa menampilkan karakter yang tidak terlihat atau karakter-karakter yang sudah dipesan oleh C#, kita bisa menggunakan sebuah tanda slash di sini sebagai escape karakter. Ini adalah beberapa contohnya gitu ya, penggunaan. Maksudnya gimana teman-teman? Nah, kita coba dulu aja. Di sini kalau misalkan saya pengen nampilin teman-teman sebuah string, ya sebuah string, tapi stringnya itu cuma isinya kutip begitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya cuma pengen nampilin kutip doang di sini. Tapi karena kutip ini sudah dipesan sama C# sebagai penanda string, saya nggak bisa nampilin kutipnya. Karena dianggapnya jadinya perintahnya beres sampai sini gitu stringnya. Ini adalah yang nyasar. Ini kesalahan dianggapnya. Supaya kita bisa nampilin si quotation mark ini, kita bisa menggunakan si escape karakter, yaitu slash. Kalau kita pasang slash di sini, maka jadinya, ya kalau kita tampilin nih, hasilnya itu adalah sebuah kutip 2. Si slash-nya sendiri tidak ditampilkan, teman-teman, karena slash di sini dianggapnya sebagai sebuah escape karakter. Jadi dianggapnya setelah slash, karakter berikutnya itu tidak dianggap sebagai arti apapun yang si pengen. Gitu. Ini contoh pertama. Atau kalau misalkan kita pengen nampilin slash, kalau misalnya kita begini kan,
console write line ya. Lalu kita kasih slash sini 1 gitu. Ini jadinya error teman-teman. Kenapa error? Karena slash ini pun juga adalah sebuah karakter yang sudah dipesan oleh si C#. Jadi kita nggak bisa pakai nampilin langsung slash begini. Kalau kita pengen nampilin slash, kita kasih slash lagi depannya. Teman-teman tidak perlu khawatir, karena begitu ini dijalankan teman-teman, hasil keluarnya itu cuma 1 slash. Yang satu keluarnya kutip 2, satu lagi keluarnya cuma slash 1. Karena slash yang pertama dianggapnya sebagai escape karakter. Oke ya, semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Selain daripada karakter-karakter yang sudah dipesan dengan C#, ada juga beberapa tanda-tanda tertentu, ada karakter-karakter tertentu yang tidak kelihatan yang bisa kita gunakan dalam console write line. Contohnya misalkan slash n. Slash n itu adalah sebuah tanda untuk enter, teman-teman, atau new line. Jadi kalau misalkan saya punya contoh begini, contoh 1, 2, 3 begitu, saya pengen kasih enter di sini, kan biasanya kita bisa menggunakan console write line jadi 2 perintah gitu ya. Tapi kita juga bisa menggunakan yang namanya slash n. Nah, slash n-nya di sini teman-teman tidak akan keluar sebagai huruf n, tapi dia akan dianggap sebagai sebuah enter. Jadi kalau saya jalankan di sini, contoh 1, 2, enter, baru 2, 3. Contoh 1, enter, 2, 3 ya. Oke. Karena di sini slash n-nya sebelum 2 dan 3. Selain slash n, kita juga punya yang lain-lain lagi, misalkan kayak slash t. Slash t itu artinya tabulasi. Jadi kalau kita pengen menggunakan tab dari contoh ke 1, 2, 3, kita bisa pakai slash t di sini. Contohnya kayak begini. Ada tabulasinya. Nah, di sini ada beberapa karakter lagi yang teman-teman bisa cari juga di internet. Bisa ngapain aja selain slash t dan slash n begitu ya. Tapi saya nggak akan jelasin semua, saya cukup jelasin konsepnya supaya teman-teman mengerti. Kalau pengen tahu lebih banyak lagi ada karakter apa aja yang bisa kita gunakan slash, silakan teman-teman boleh search di Google begitu ya. Berikutnya teman-teman kita ngomongin soal yang namanya input. Jadi input itu adalah proses di mana kita mengambil nilai dari user. Nah, kalau tadi nampilin nilai ke user kita menggunakan perintah console.writeLine dan console.write. Maka untuk ngambil input dari user, kita akan menggunakan perintah console.readLine. Jadi console.readLine ini akan membaca satu baris input daripada user, dan satu baris input user itu dianggap sebagai sebuah kalimat. Jadi sebuah string. Lalu si string ini kemudian akan dikembalikan ke program kita, sehingga kalau kita pengen menggunakan stringnya, harus disimpan dulu. Jadi di sini saya akan kasih contoh ya teman-teman ya. Saya mau kasih contoh, misalkan saya bilang di sini string s atau string input adalah console.readLine. Console.readLine ini akan mengembalikan satu buah string, satu buah kalimat begitu ya. Kalau kita mau tampilin, tinggal kita panggil aja console.writeLine. Ya, seperti itu. Kalau kita jalanin sekarang teman-teman, si program kita ini akan berhenti. Dia menunggu input kita. Jadi kita harus masukin sebuah kalimat, misalkan contohnya di sini, contoh sebuah kalimat. Setelah selesai, saya akan enter. Baru setelah saya enter, si line codingan ini akan jalan. Jadi setelah ini saya enter, si contoh sebuah kalimat akan tampil kembali. Karena di sini perintah saya di nomor 5 ini adalah console readLine. Apapun yang saya ketik di sini akan masuk ke variable input. Nah, setelah masuk ke variable input, saya bisa olah menggunakan console writeLine atau menggunakan perintah-perintah lainnya untuk mengolah input yang diberikan. Oke. Kalau teman-teman pengen supaya console readLine-nya nggak langsung nunggu, kita bisa kasih console writeLine sebelumnya. Misalkan di sini masukkan sebuah ya supaya tidak awkward begitu ya. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan di sini kita punya Swiggy Lines. Swiggy Lines ini menyatakan bahwa ada converting null literal atau possible null value to non-nullable type. Ini akan saya jelaskan di beberapa video mendatang. Begitu ini masuknya ke null safety daripada C#. Jadi kita belum ngomongin hal itu dulu. Dan mungkin kalau teman-teman juga adalah penonton yang cukup teliti begitu ya, teman-teman akan menyadari bahwa di sini console readLine ini mengembalikan string atau kalimat, sementara kita pengennya itu si nerima input dari usernya adalah sebuah bilangan misalkan. Kalau misalkan kita pengen masukin dari input usernya itu sebuah bilangan,
tentunya kita salah dong kalau kita menggunakan string sebagai yang menerima console read line. Tapi kalau kita ganti di sini menggunakan integer, ini akan error teman-teman. Karena console.readline ini mengembalikannya selalu string. Walaupun misalkan kita masukinnya itu cuma angka 0 atau angka 1, tetap dianggapnya sebagai string 0 ataupun string 1. Gitu ya, itu karakteristik daripada console readline. Nah, kalau begitu gimana caranya dong kalau misalkan kita mau menerima input berupa integer atau berupa float atau berupa boolean atau menggunakan variabel yang tipe datanya berbeda dengan string. Nah, untuk hal itu teman-teman kita akan ngomongin di video berikutnya. Jadi video berikutnya kita akan ngomongin soal bagaimana cara kita bisa mengkonversi dari satu buah string ke tipe data lainnya, dan bagaimana cara kita mengubah dari tipe data yang lain menjadi sebuah string. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.